Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Teknologi Entrepreneur 6. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai model Kano dalam sebuah penelitian untuk melihat kepuasan sebuah pelanggan. Jadi sebelum itu kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Oka Muhammad Majid Maulana sebagai moderator dan juga sudah ada hadir Kananda Lensyah, Fanafia, Fauzi Raham Bulungan, Ida Mualim Siregar, dan Nasarul Haq Amirsyah. Jadi sebelum itu kita akan bahas sebuah latar belakang dari penelitian Kano ini. Di sini akan dijelaskan oleh Pauji. Pauji, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasi latar belakang masalah tentang metode Kano. Latar belakang masalah. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha agar dapat bertahan, maka penting untuk diperhatikan orientasi pada pelanggan, yaitu menyangkut apa yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat menemukan pelanggannya. Strategi ini lebih memfokuskan kebutuhan pelanggan guna menciptakan kepuasan pada diri pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan permasalahan penting bagi penjual produk, sebab melalui pelanggan yang merasa puas terhadap produk yang dibelinya akan berperilaku positif bagi perusahaan, antara lain menjadi loyal, melakukan pembelian ulang, serta menyebarkan ke orang lain dari mulut ke mulut. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi lanjut pada rumusan masalah. Jadi rumus masalah pada kali ini, apa itu model Kano dalam pengukuran kepuasan konsumen, lalu apa saja kategori kebutuhan pelanggan dengan metode Kano. Setelah itu hasil dari penelitian kami yaitu penerapan metode Kano dalam mengetahui kepuasan konsumen tentang minuman teh manis dingin di BI Coffee. Kita masuk pertama, apa sih itu model Kano dalam pengukuran kepuasan konsumen? Ini akan dijelaskan oleh Ida Mualim. Pada Ida, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan apa itu model Kano dalam pengukuran kepuasan konsumen. Model Kano merupakan satu model yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepuasan konsumen, di mana model ini bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk ataupun jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan yang dikembangkan oleh Dr. Noria Kikan. Oke, sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yaudah, jadi kita lanjut kepada apa saja kategori kebutuhan pelanggan dengan metode Kano ini. Ini akan dijelaskan oleh Afif. Pada Afif, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang apa saja kategori kebutuhan pelanggan dengan metode Kano. Yang pertama itu atraktif atau excitement needs. Kodenya A, merupakan kategori yang tidak diharapkan oleh pelanggan, tetapi menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi. Namun jika variabel ini tidak ada, maka tidak akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, one dimensional dengan kode O. Dimensional merupakan kategori yang menampilkan hasil performa pada jasa atau produk sebanding dengan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, must be dengan kode M. Merupakan kategori yang harus ada dalam jasa atau produk. Persyaratan pelanggan tidak dapat dicapai oleh perusahaan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan menjadi tinggi. Yang keempat, indifferent dengan kode I. Merupakan kategori yang tidak baik atau tidak buruk oleh pelanggan, dengan kata lain netral. Sehingga kategori indifferent sulit mengidentifikasi pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Yang kelima, reverse dengan kode R. Merupakan kategori yang tidak baik dan kebalikan dari one dimensional. Pelanggan merasa puas pada jasa atau produk disfungsional dan menjadi tidak puas pada saat jasa atau produk fungsional. Yang keenam, questionable dengan kode Q. Kategori questionable merupakan kategori yang mengindikasikan suka pada saat produk fungsional dan disfungsional. Ya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Afif. Selanjutnya di sini kita mulai kepada penjelasan penerapan metode Kano dalam mengetahui kepuasan konsumen tentang minuman teh manis dingin di BI Coffee. Jadi yang pertama itu pengisian kuesioner. Jadi kuesioner ini diisi secara langsung oleh seluruh konsumen yang meminum teh manis dingin BI Coffee yang terdiri dari 13 orang pelanggan. Oke, ini di sini ada rekapitulasi kuesioner Kano. Ini akan dijelaskan oleh Kananda Rensyah. Pada Kananda, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rekapitulasi kuesioner Kano.
Daftar atribut pertanyaan kuesioner Kano dalam aspek fungsional. Terdiri dari 5 aspek dan ada 9 atribut. Yang pertama adalah aspek ekonomis dan terdiri dari 2 atribut, yaitu harga teh manis dingin terlalu terjangkau, harga teh manis dingin sebanding dengan apa yang didapatkan. Aspek kedua adalah aspek kebersihan yang memiliki 2 atribut, yaitu teh manis dingin bersih tanpa ada debu, batu ataupun rambut. Yang kedua, media teh manis dingin bersih tanpa ada noda. Aspek ketiga yaitu durability dengan atribut menghabiskan teh manis dingin dalam waktu lama dan tingkat kedinginan teh manis dingin yang pas. Yang aspek ketiga yaitu rasa, memiliki 1 aspek yaitu rasa teh manis dingin pas. Dan aspek yang ketiga yaitu ergonomis yang beratribut media teh manis dingin merupakan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca. Dan atribut yang kedua, media teh manis dingin mudah pecah ketika terjatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kananda. Jadi di sini ada daftar atribut pertanyaan kuesioner Kano aspek fungsional. Nah, seperti ini tadi. Oke, ini akan dijelaskan oleh Fauzi. Para Fauzi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini akan saya menjelaskan tabel daftar atribut pertanyaan kuesioner aspek fungsional. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat saja, yaitu jika para konsumen memilih sangat tidak setuju, tetapi di disfungsionalnya itu biasa saja, maka kode untuk grade-nya itu R. Nah, yang kedua, jika konsumen atau pelanggan memilih fungsionalnya itu biasa saja, nomor 3, dan disfungsionalnya itu nomor 4, maka grade-nya itu I. Apa? Dan selanjutnya yaitu jika tidak setuju dan jika fungsionalnya tidak setuju ataupun nomor 2 dan disfungsionalnya itu dipilih nomor biasa saja, maka dia itu tetap I gitu. Nah, tabel-tabel ini menentukan untuk terakhir pada pengrekapan dari pertanyaan kuesioner aspek fungsional dan disfungsional. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang tabel daftar atribut pertanyaan kuesioner Kano aspek fungsional dan disfungsional. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Fauzi. Jadi setelah kita tadi bahas tentang bagaimana menentukan kategorinya, lalu di sini ada rekapitulasi jawaban kuesioner Kano fungsional yang pertama. Jadi kami mengumpulkan data melalui Google Form dan ada 13 responden atau pelanggan yang merespon dan mengisi Google Form itu. Nah, berikut ini adalah rekapitulasi jawabannya. Ini akan dijelaskan oleh Ansarul Haq. Pak Ansarul, bisa berjalan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada tabel ketiga yaitu rekapitulasi jawaban kuesioner Kano pada aspek fungsional, yaitu terdapat ada 13 orang responden yang telah mengisi kuesionernya. Di sini kami menggunakan Google Form untuk kuesionernya, dan juga berdasarkan ada 9 atribut, ada 5 grade yang menentukannya. Yang angka 1 berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa saja, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan itu sudah diisi oleh semua responden kami sesuai dengan isi tabel ini. Pengisian jawaban oleh responden pada kuesioner berikut dengan skala Likert dengan keterangan jawaban sebagai berikut: sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, biasa saja 3, setuju 4, sangat setuju 5, seperti yang saya bacakan tadi. Selanjutnya daftar atribut pertanyaan kuesioner Kano pada aspek disfungsional. Terdapat 5 aspek dengan 9 atribut, yang mana ini adalah kebalikan dari aspek fungsional tadi. Selanjutnya, tabel 5, rekapitulasi jawaban kuesioner Kano pada aspek disfungsional. Sama pada aspek fungsional tadi, tetapi ini hasil dari semua pengisian yang secara disfungsional
dengan pengisiannya menggunakan skala Likert, dan keterangan jawabannya juga sama dengan yang fungsional tadi. Baik, terima kasih Ansarul Haq. Jadi setelah kita kumpulkan data tadi, dapatlah hasil evaluasi Kano seperti yang kita bahas tadi. Jadi kita sesuaikan saja dengan aspek yang fungsional dan disfungsional, maka mendapatkan kode-kode yang kita tentukan tadi. Jadi di sini ada rekapitulasi kategori setelah data didapat. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Pak Oji. Pada Pak Oji, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel ketujuh, yaitu rekapitulasi kategori grade. Di sini tabel ini kita merangkum semua yang aspek fungsional dan disfungsional, gitu ya. Kita yang di tabel saya jelaskan tadi ada penggabungannya gitu kan. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Dan nah, penjelasannya seperti berikut. 1. Harga teh manis dingin terjangkau, grade-nya I. Dengan grade indifferent berarti pelanggan berpandangan tidak baik atau tidak buruk terhadap atribut ini, yang artinya sulit untuk mengidentifikasi pelanggan terhadap atribut ini. Yang kedua, harga teh manis dingin sebanding dengan yang didapatkan, grade-nya I. Dengan grade indifferent berarti pelanggan berpandangan tidak baik atau tidak buruk terhadap atribut, sama dengan yang nomor 1 tadi. Tidak payah saya jelaskan semua. Kita lanjut. Yang nomor 3 itu teh manis dingin bersih tanpa ada debu, batu ataupun rambut, grade-nya A. Grade A itu atraktif, merupakan kategori yang tidak diharapkan oleh pelanggan tetapi menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi. Yang keempat, media teh manis dingin bersih tanpa ada noda, grade-nya I. Sama dengan penjelasan nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut saja ke nomor 5. Menghabiskan teh manis dingin dalam waktu lama, grade-nya R. Grade R ini yaitu reverse, yang artinya kebalikan dari atribut. Maka pelanggan lebih puas jika teh manis dingin dihabiskan dalam waktu yang cepat. Nah, yang keenam, tingkat kedinginan teh manis dingin pas, grade-nya I. Penjelasannya sama saja seperti yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Lanjut, nomor 7, rasa teh manis dingin pas, grade-nya I. Sama saja seperti yang tadi. Kita lanjut saja. 8, media teh manis dingin menggunakan gelas yang terbuat dari kaca, grade-nya O. Grade O itu maksudnya dengan performa produk pada atribut bagus, maka hal ini sebanding dengan kepuasan pelanggan. Yang ke-9, media teh manis dingin mudah pecah ketika terjatuh, grade-nya O. Yaitu sama dengan yang nomor 8 tadi, dengan performa produk pada atribut bagus, maka hal ini sebanding dengan kepuasan pelanggan. Nah, maksudnya gini, pelanggan lebih suka itu ada yang lebih suka itu ada yang memakai gelas kaca, ada juga yang memakai plastik. Nah, itu maksudnya. Dan yang nomor 9 itu maksudnya pelanggan ada juga yang menyukai kalau gelas kacanya wadah minuman teh manis dinginnya itu tidak mudah pecah, dan ada juga yang memilih suka dengan cepat mudah pecah. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Oji. Jadi kesimpulannya adalah setelah semua grade dijumlahkan, maka terdapat ada A itu 1, M itu 0, O itu 2, R itu 1, Q itu 0, dan I 5. Jadi berdasarkan cara perhitungan, AMO dan RQI itu lebih besar nilainya RQI, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pada penelitian ini grade yang terbesar itu adalah I atau indifferent. Artinya penelitian ini agak sulit ditentukan karena berbanding atau dengan jumlah 13 tadi jumlahnya imbang antara yang suka dengan tidak suka dalam setiap aspek, sehingga kita tidak bisa menentukan lebih dalam lagi atau lebih ke keseluruhannya. Jadi memang Menteri Kano ini kita ingin mengetahui sebuah kepuasan pelanggan mengenai produk. Contoh tadi ya
teh manis dingin pada BI Coffee. Jadi ada beberapa yang menjawab mungkin suka dalam segi ekonomis, terjangkau gitu, atau mungkin yang ada tidak suka karena harganya tidak sebanding dengan dibayarkan. Ada juga yang mungkin memang seperti tadi medianya kaca, dia lebih suka karena mungkin walaupun memang mudah pecah, tetapi kan tidak gampang lecet dan bening gitu. Mungkin itu bisa juga sebagai alasan mereka gitu memilih. Dan ini dipilih melalui Google Form. Melalui Google Form, dan setelah kami rekap hasilnya itu ada 13 responden. Mungkin penelitian ini lebih akurat lagi jika respondennya lebih banyak. Cuman yang sedang mengisi pada kami itu hanya 13. Mungkin cukup sekian penjelasan metode Kano ini. Metode Kano ini sangat penting untuk perkembangan daripada sebuah usaha. Jadi ini bisa menilai apakah produk tadi sesuai dengan kebutuhan kebanyakan pelanggan atau pelanggan tidak suka gitu. Jadi memang ini sangat penting agar kita tetap menjaga penilaian pelanggan tetap baik. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua.